Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Best Practice Channel. Kali ini kita akan membahas tentang library dan helper ya. Jadi di CodeIgniter itu ada yang namanya library dan ada yang namanya helper. Oke, langsung saja kita masuk ke user guide ya. Jadi di sini kita akan menggunakan user guide sebagai alat bantu kita ya. User guide. Nah, di sini kita masuk ke libraries ya. Jadi di kiri ini sudah ada libraries, kita klik. Nah, ini adalah daftar-daftar library apa saja yang ada di CodeIgniter ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di project kita yang sebelumnya, jadi di sini kita cek di bagian config, kemudian ada autoload ya. Nah, kalau kita cek di bagian autoload itu ada yang namanya library ya. Nah, di atas ini ya. Nah, jadi di CodeIgniter untuk library itu disimpannya di mana gitu. Pertama dia ada di sistem ya, ada folder sistem kemudian libraries atau nanti ada di application kemudian slash libraries. Nah, di dalam libraries itu ada apa aja? Jadi kalau kita cek lagi di sini misalkan ada library untuk hmm, kita cek misalkan, apa ya di sini ya, form validation gitu ya. Kita klik form validation. Nah, di form validation itu kan dia ada banyak ini ya, ada banyak, eee, fungsi-fungsi lagi gitu. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, nah kita cari form validation ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia letaknya di sistem libraries form validation ya. Kita klik. Nah, di sini dia bentuknya untuk form validation dalam bentuk kelas ya. Jadi di sini ada kelas, kemudian namanya CI form validation. Kemudian di dalamnya nanti ada fungsi-fungsi ya, ada construct ya untuk konstruktor, kemudian nanti ada function-function yang lainnya gitu. Nah, di libraries ya, sebenarnya kita juga bisa bikin sebuah library ya kalau di CodeIgniter ya. Contohnya coba kita cari di sini library, kita klik yang libraries ya. Oh, ini balik ke sini ya. Kita search create ya, create library. Creating libraries. Nah, ini ya, kita klik. Nah, di sini eh kita bisa bikin library baru, kita bisa mengextend library yang sudah ada atau kita juga bisa mengganti library yang sudah ada. Kemudian untuk si library itu peletakannya, nanti kita bisa letakkan di application libraries ya. Ini library yang nanti bakalan kita buat. Jadi kita letakkan di application libraries. Nah, kalau kita baca di sini, eh kalau nggak salah dia itu nanti si CI itu dia bakalan ini dulu, bakalan mencari dulu apakah ada library di dalam folder libraries application ini ya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi kita, di sini ada folder application kemudian libraries. Nah, disinilah nanti si CodeIgniter bakalan cek dulu nih, ada nggak sih library yang kita buat gitu. Kalau nggak ada nanti dia ke sistem ya. Jadi di sistem kemudian di sini juga ada libraries ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk membuat sebuah library nanti kita menggunakan kelas ya, bentuknya seperti ini. Contohnya untuk penamaannya harus kapital ya. Jadi nama filenya kapital, kemudian nanti declaration kelasnya juga harus kapital ya. Kemudian class name and file name must match, artinya harus sama. Kalau misalkan namanya adalah di sini sum class ya, otomatis nanti nama filenya juga sum class.php ya. Nah, untuk penggunaannya di sini kita cara menggunakannya nanti di slot library kemudian nama library-nya ya.
Contohnya, di sini kita buat misalkan yang namanya, sum class tadi ya. Oke, kita buat saja, kita tes ya. Jadi di sini library kita bikin sebuah file namanya misalkan, sum class tadi ya, sumclass.php. Kemudian kita bikin kelas, kita bikin kelas p kelas ya, seperti ini, tapi dia tidak extend ke mana-mana, jadi cukup seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan ini ya, ini kita ikutin aja sesuai arahannya, seperti ini. Kemudian kita bisa bikin, function atau method di sini ya, misalkan function foo ya, seperti itu. Return misalkan, eh, return satu gitu ya, atau return true gitu dulu ya, seperti ini. Kemudian cara panggilnya adalah dengan menggunakan this load library sum class ya. Jadi ini kita bisa panggil lewat controller. Nah, kemudian this load library sum class ya. Kita coba masuk ke controller yang sudah pernah kita buat, misalkan di home ya. Kemudian kita panggil, di user saja ya. Jadi di controller user, nah sini aja. Kita panggil dia di, function add misalkan ya. Jadi load, kemudian library, namanya tadi adalah sum class ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi nih? Setelah di load, selanjutnya ini kalau menggunakan konstruktor ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Oke ya, sudah kita load. Sekarang kita, coba modifikasi lagi yang di bagian sini ya. Untuk yang construct, untuk melihat dulu. Echo ini adalah konstruktor konstruktor dari library ya. Ini tadi kelas name-nya adalah sum class ya. Oke, seperti itu ya. Oke ya, kita sudah bikin sebuah, kelas yang namanya sum class. Sekarang kita coba panggil ya, misalkan seperti ini. Kita echo ini adalah konstruktor dari library ya. Kita cek di browser ya. Kita cek, kita panggil http user/add ya. Oke, ini ada error expecting variable line number 9 ya. Kita cek lagi errornya. Oke ya. Ini ya errornya, kita hapus dulu function construct. Nah, jadi masih ingat ya, function construct itu adalah function yang dia bakalan pertama kali di load ya ketika si kelasnya ini nanti dipanggil gitu. Jadi ketika kita load di sini this load library sum class, berarti dia nanti bakalan menjalankan yang namanya function construct ya. Jadi kalau kita reload, nah ini adalah konstruktor dari library ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memanggil si foo di sini ya, function foo di sini. Ini mungkin kita ganti aja. Kita ganti ini adalah function foo ya. Oke, caranya di sini teman-teman tinggal, karena kita sudah load si library-nya, berarti tinggal $this sum class, kemudian diikuti dengan functionnya ya, foo yang mau kita panggil. Kemudian jangan lupa kita tes dulu ya. Ini user add, oke.
Nah, di sini kan masih muncul yang ini adalah konstruktor dari library ya, tapi untuk yang function foo-nya belum muncul gitu. Nah, di sini berarti karena dia menggunakan return, berarti dia nggak cuma mengembalikan nilai ya. Nah, tapi perlu di echo dulu biar dia muncul ya. Kita refresh. Nah, di sini muncul ini adalah function foo ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat library ya. Jadi nanti library itu dia bentuknya kelas. Nah, di dalam kelasnya itu nanti ada function-function yang saling berhubungan gitu ya. Atau nanti juga si kelasnya ini dia berhubungan dengan library yang lain gitu ya. Jadi library-nya some class bisa juga dihubungkan dengan library yang lain, contohnya ya. Di sini misalkan kita mau memanggil yang namanya helper misalkan. Nah, untuk memanggilnya kita harus menambahkan atau menginstansiasi eh, si dolar kita harus instansiasi, caranya adalah dengan menambahkan ini ya, get instant ya. Nah, cara menambahkannya di mana? Di sini kita ikutin aja. Nanti kita load di konstruktor ya. Sehingga nanti dia bisa menggunakan yang namanya this ya. This ci kemudian load helper gitu. Oke, kita tes saja protected $ci ya. Kita bikin. Jadi di sini kita bikin protected. Nah, nanti kita juga belajar ya. Ada yang namanya eh, public, kemudian ada yang namanya private, kemudian ada yang namanya protected ya. Ini disebut dengan access modifier ya. Itu nanti ada pembahasannya sendiri untuk eh, pembahasan tentang access modifier ini ya. Nah, kemudian ini kita copy aja, kita masukkan ke konstruktor. Nah, biasanya kalau teman-teman bikin library, nah biasanya kerangkanya tuh seperti ini gitu. Jadi kita tambahkan seperti ini sehingga nanti di function yang mau kita buat itu kita bisa memanggil library atau helper-helper di luar kelas library yang kita buat gitu. Jadi di sini kita sudah bisa panggil misalkan kita ini dulu ya, echo kita panggil inilah. Kita bikin function yang namanya bar ya. Tadi ini kita biarin ya. Function namanya bar, kemudian dia me echo ya config ya di sini. Nah, echo this ci config item ya. Nah, di sini berarti tinggal kita panggil, tidak perlu pakai echo lagi karena di sana sudah pakai echo. Berarti bar ya. Kita ini kita komen aja. Sekarang kita refresh. Nah, ini adalah base URL yang ada di config ya. Kalau kita lihat di sini dia memanggil item config ya. Jadi config-nya yang di sini adalah config yang di sini ya. Ini kan ada config nih, config. Nah, base URL inilah yang dipanggil ya. Nah, begitulah cara menggunakan library ya. Nah, nanti ke depannya misalkan kita mau bikin sebuah library untuk autentikasi misalkan. Jadi di dalam library tersebut itu nanti ada misalkan function-function yang digunakan untuk mengecek apakah si user sekarang sudah login atau belum, kemudian atau nanti dia bisa select profil si user yang login. Nah, itu bisa kita bikinkan library-nya gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke helper ya. Jadi di sini kita klik helper. Nah, untuk helper ini sangat mudah sekali ya. Jadi letaknya juga ada di sistem helper, system/helper, kemudian juga ada di application/helper ya. Nah, nanti di sini kan keterangannya dia akan pertama kali mencari dulu eh, helper yang ada di folder helper di application ya, application helper. Kalau dia tidak ada, baru nanti dia nyari di directory system helper ya. Ini adalah directory global gitu. Kemudian bagaimana caranya melot sebuah helper? Caranya sangat mudah, tinggal load
this load helper ya. Jadi sama aja dengan si library tadi. Kalau library tadi kan this load library ya. Jadi kalau kita lihat di auto load ya, auto load. Nah, di sini kita meload library yang namanya database ya. Nah, ini kalau kita letakkan di auto load artinya kita meletakkan atau artinya kita meload si library database ini secara global gitu ya. Nah, ini juga bisa kita panggil di controller gitu ya. Misalkan mau kita letakkan cuma di bagian user ya. Nah, di sini kita contohkan lagi ya, misalkan yang di sini kita hapus library database-nya. Kalau kita refresh, nah, kalau kita refresh, kita masuk ke index ya. Nah, di sini kan error ya. Di sini ada undefined property use DB. Nah, letaknya di model. Nah, itu error kenapa gitu? Errornya karena library untuk mengakses database tadi belum kita load ya. Di sini kita menggunakan yang namanya DB. Nah, ini kan bagian dari database ya, DB. Nah, ini bagian dari database. Nah, untuk menggunakannya bisa kita taruh di sini secara global atau bisa kita taruh di konstruktor ya. Misalkan kita taruh di sini load ya, library namanya database ya. Seperti ini. Kalau kita refresh lagi seharusnya dia tidak error ya. Oh, ya betul. This not library database ya. Auto load library database. Oke, ternyata tadi error ya. Kita coba. Oke, nah ternyata untuk yang database itu cara panggilnya kita bisa seperti ini ya. This database. Salah ya. This load kemudian database ya. Nah, ini kalau kita cek ya di browser seharusnya dia sudah muncul ya di bagian indeks. Nah, seperti ini ya. Dia sudah muncul. Kalau tadi kan kita coba komen ya, kita hapus, kita reload. Nah, ini kan dia error ya. Jadi caranya salah satunya kalau database itu bisa menggunakan this load database ya. Tapi kalau library-library yang lainnya, misalkan di sini kita coba searching email ya. Email kelas ya. Jadi kita juga punya yang namanya email ya. Nah, di sini cara ngeloadnya menggunakan this load library email ya. Oke, itu pengenalan untuk library ya. Ini saya balikkan lagi aja. Kita hapus. Kemudian untuk auto load juga kita hapus ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah helper. Jadi di bawah sini adalah helper. Jadi di sini saya sudah meload yang namanya URL ya. Kalau helper itu dia kita cari lagi ya. Helper helper. Nah, ini ya. General topic. Oke, nah tadi helper. Helper itu sebenarnya dia berisi fungsi-fungsi ya. Jadi berbeda dengan si library kan bentuknya kelas, kemudian di dalamnya ada fungsi. Nah, tapi kalau si helper itu isinya cuma fungsi-fungsi saja gitu tanpa kita membuat sebuah kelas baru gitu ya. Kemudian caranya ngelotnya di slot helper, kemudian namanya ya, nama the where name is the file name of the helper ya. Berarti misalkan nama filenya adalah URL helper. Nah, berarti dipanggilnya di loadnya cukup menggunakan URL ya. Jadi belakangnya ini kita kasih nama URL underscore helper gitu ya. Kemudian multiple helper mungkin kita contohkan saja langsung. Misalkan ya sederhananya kita close dulu. Jadi letaknya tadi ada di application helper ya. Helper mana nih?
Oke, di sini ya kita buat sebuah file misalkan namanya eh microblog gitu ya, helper.php ya. Kita cek lagi untuk penamaan apakah penamaannya tidak perlu kapital ya di sini. Jadi cukup huruf kecil saja semuanya itu sudah bisa. Hmm, iya ya, seperti itu. Lalu kita lihat contoh helper yang lainnya ya. Misalkan di sini array helper, oke. Atau kita juga bisa cek di sini di bagian sistem ya. Jadi ini adalah helper yang global yang bawaannya CI, sistem kemudian helper. Nah, di sini kan dia menggunakan huruf kecil semua ya. Array helper, kemudian ada captcha helper ya. Berarti tadi kita sudah benar. Nah, sekarang kita bikin misalkan sebuah helper yang digunakan untuk menampilkan sesuatu dalam bentuk array gitu ya. Nah, contohnya ini kan menggunakan printr ya. Jadi kita bikin fungsi sederhana. Kita lihat di user view ya, mana nih viewnya? View, kemudian ada user view index. Nah, di sini untuk menampilkan data dalam bentuk array, ini kan kita menggunakan printr person gitu ya. Nah, sekarang saya pengennya menampilkan datanya. Kalau kita lihat lagi ya, seperti ini. Nah, saya pengennya menampilkan datanya dalam bentuk yang eh, bagi saya mudah dibaca gitu. Misalkan kita tambahkan echo pre seperti ini ya. Kalau kita refresh, nah bentuknya seperti ini. Ini menurut saya lebih mudah dibaca gitu. Nah, saya akan bikin fungsinya. Jadi kita cukup panggil helpernya, nanti tidak perlu menuliskan yang seperti ini lagi gitu. Jadi di sini kita bikin misalkan namanya function pre ya. Kemudian echo pre, kemudian printr di sini dollar param gitu ya. Parameternya nanti apa? Di sini dollar param ya. Sudah ya, cukup seperti ini. Atau mau ditutup juga boleh, echo seperti ini ya. Nah, ini juga boleh. Nah, sekarang untuk untuk ngeloadnya itu bisa lewat auto load helper, atau misalkan ini dia cuma dipakai di controller tertentu saja. Misalkan berarti kita load di controller tertentu. Misalkan kita load di user gitu ya. Misalkan helpernya kita taruh di sini, load helper. Kemudian tadi namanya adalah micro blok ya. Otomatis ya ketika nanti saya gunakan helpernya yang namanya microblok ini, dia sudah bisa menggunakan yang namanya function pre tadi ya. Kalau kita contohkan di sini, misalkan kita mau lihat isi data list ya, di sini data list. Ini kan biasanya kita ketikkan aja print r dollar data gitu ya. Seperti ini. Kalau kita lihat lagi, nah bentuknya seperti ini. Kita pengennya bentuknya yang seperti ini gitu, biar mudah dibaca ya. Kita cukup ketikkan pre ya, seperti itu, pre. Nah, sudah bentuknya sudah dalam bentuk yang mudah dibaca ya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat sebuah helper. Jadi dia cuma isinya semua function-function saja. Atau misalkan kita mau bikin helper baru untuk nantinya untuk membuat password ya. Jadi untuk bukan merandom, tapi generate password. Misalkan kita bikin function namanya adalah salt gitu ya, salt password. Kemudian kita biarkan dollar text sama dengan, nah ini saltnya. Jadi kita menyampur misalkan
QWERTY, kemudian misalkan seperti ini. Ini adalah salt misalkan ya. Kemudian nanti dollar text ya. Di sini kita bikin dollar text. Nah, baru kita return dalam bentuk misalkan MD5. Jadi MD5-nya kita tambahin salt ya. Text seperti ini. Nah, cara penggunaannya tinggal dipanggil di sini echo salt ya. Salt password. Kemudian misalkan password kita ini password. Nanti dia bakalan mengenerate ya password yang sudah dimasukin salt ya. Nah, kalau kita cek seperti ini adalah sudah ada saltnya. Tapi kalau misalkan yang nggak ada saltnya itu kita bisa echo ya. Echo MD5 karena kita menggunakan MD5. Ini passwordnya. Jadi ini passwordnya sama, tapi nanti hasilnya beda ya. Satunya menggunakan salt, satunya tidak ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat di atasnya, ini tanpa salt, ini menggunakan salt ya. Jadi kita bisa bikin helper sendiri nanti untuk mengenerate password ya. Banyak lagi yang bisa kita lakukan di sini. Contohnya saya ngapain ya? Kita bikin satu lagi ya untuk si helper. Kita bisa bikin eh misalkan penanggalan gitu ya. Misalkan kita mau mereturn tanggal misalkan seperti ini ya. Kalau dari database itu kan hmm, kalau dari database itu kalau nggak salah tahun ya. Tahun kemudian dia bulan kemudian hari gitu ya. Nah, kita bikin supaya dia hari atau tanggal, kemudian dia bulan nanti, kemudian dia baru tahun ya. Nah, kita bikinkan saja helpernya misalkan function set ya. Misalkan set tanggal gitu ya. Set tanggal ini cuma untuk mempermudah saja gitu ya. Kan sin dollar param return ya date, kemudian kita ubah menjadi DMY misalkan ya. Nanti kita coba otak-atik str to time dollar param ya. Nah, kalau kita tes lagi di sini echo sekarang kita punya tanggal tadi set tanggal ya. Set tanggal kemudian misalkan return dari database kan misalnya seperti ini ya. Tahun 2020 kemudian bulan 10 tanggal 13 gitu ya. Kita cek. Nah, di sini munculnya adalah 13 Oktober 2020 ya, bukan bukan tahunnya lagi yang muncul di awal, tapi kita sudah mengatur ya. Jadi munculnya tanggal dulu, kemudian bulannya, kemudian baru tahunnya gitu ya. Atau nanti kalau misalkan mau dalam bentuk ada stripnya seperti ini, berarti nanti tinggal ditambahkan aja gitu. Misalkan M-nya ini kita ganti M kecil ya. Jadi ini cuma eksplorasi di date saja, function date. Nah, jadi bentuknya seperti ini, 13/10/2020 gitu ya. Ataupun nanti kita juga bisa bikin dalam bentuk eh, penanggalan yang ada menitnya, misalnya menit detiknya. Nah, itu tinggal dimodifikasi di sini ya. Oke, sekian ya untuk materi library dan helper. Nanti kedepannya kita banyak menggunakan library dan helper juga dalam tutorial kali ini. Untuk helpernya sangat banyak sekali ya. Teman-teman bisa cek untuk download helper, kemudian ada email helper, HTML helper, dan masih banyak lainnya ya. Sekian ya dari saya.
Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.